Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Johan. Waalaikumsalam, Apa salam. kabar Ustadz? Semakin sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Di masa pandemi Heeh, kita masih harus terus meningkatkan betul, betul. imun dan tapi yang paling tidak boleh dilupakan Ustadz, Apa itu, Ustaz? meningkatkan iman. Betul sekali. Karena Jadi bersumber dari situ ya. sumber di situ. Betul, betul. Jadi sahabat Dispendi, di masa pandemi ini dua hal yang harus sering kita tingkatkan. Betul, Yang betul. pertama adalah peningkatan iman dan yang kedua peningkatan Imun. imun. Ya. Kembali lagi dengan Ustadz Johan Eka Wardana, Kepala SD At-Taqwa 2 Surabaya. Kita akan bincang-bincang tentang tips-tips dalam mendidik anak, dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mendampingi anak bermain Game. game. Nah, Nah, ini kontroversi apa enggak ya? Kira-kira nanti yang tidak setuju atau setuju bisa boleh komen. komen. Ya, bisa komen di bawahnya. Yang belum subscribe dulu lah Betul. ya. Banyak sekali tips-tips pendampingan anak yang sangat bermanfaat. Betul, betul Insya sekali. Allah Salah. ya. Oke, kita ikuti Ya. yang berikutnya ya. Baik Ustadz Johan, Oke. banyak sekali anak yang sekarang ini suka main game. Tidak bisa dihindari kayaknya, Ustaz. Iya. Yang pertama itu apa yang harus kita sebagai orang tua lakukan? Baik, ayah muda semuanya, salam. Bahwa memang di era sekarang ini kayaknya naif deh kalau kita misalkan harus melarang anak untuk jangan nge-game. Akibatnya apa? Anak bisa main game sembunyi-sembunyi gitu kan, bohong sama orang tua malahan, karena memang dunianya memang itu sekarang. Saya pernah mendengar dulu malahan Ustaz, ada anak sahabat Dispendi yang dia tidak pulang semalaman. Setelah dicari ternyata ada di warnet. Betul. Game. Nah, itu dia. Nah, itu kan bahaya sekali. Betul. Bisa jadi karena memang di rumah tidak istilahnya tidak dibuat diwadahi istilahnya ya. Malah dilarang terus, dipressure terus, akhirnya dia mencari. Lalu gimana sebaiknya Ustaz? Itu dia tipsnya saja. Iya. Baik, kalau menurut saya selaku orang tua era sekarang nih, era digital sekarang, wajib rasanya kita juga mengenal game. Ya. Betul ya, mengenal game. Bahkan ini yang saya lakukan ya, ikutan main. Nah, tapi ada tapinya, Ustaz. Gimana? Ada tapinya. Sebelum memainkan game itu bersama anak-anak, kan enak toh ya, istilahnya ayah, anak-anak ini main bersama. Kalau dulu kita mungkin mainnya main engkle gitu ya, main bersama kelereng, gobak sodor. Cuman memang untuk saat ini era-era seperti bergeser kan ya, digital. Nah, perlu pendampingan orang tua di situ. Jadi pendampingan anak ini bukan hanya belajar saja ya. Iya, bukan hanya bermain game, itu juga perlu didampingi. Betul, karena dengan bermain game misalkan mendampingi anak game, kita bisa ngobrol. Nah, itu gimana ya? Jadi ada ada keterkaitan antara orang tua dengan anak, ngobrolnya itu lebih enak, Ustaz. Tapi tadi ada syaratnya. Ini coba sahabat Dispendi, yang pertama kita harus buka dulu cakrawala berpikir kita bahwa kita butuh mendampingi anak ya. Betul. Baik anak dalam hal belajar, dalam hal beribadah, juga dalam hal bermain. Betul sekali. Era sekarang bermainnya bukan lagi gobak sodor atau main engkle. Tetapi main game, main digital. Pasti ada game-game yang boleh dan yang tidak boleh. Harus itu. Tetap kita sebagai orang tua tetap harus menyampaikan bahwa ini game yang boleh, ini game yang tidak. Harus pelajari ya. Nah, orang tua juga harus mempelajari, game ini boleh, game ini tidak boleh. Tetapi ada saran dari saya untuk lebih mudahnya, Ustaz, daripada mempelajari dan harus nge-game dulu kan lama ya. Orang tua juga butuh bekerja. Berarti ini tipsnya ya. Yang pertama apa? Cek di Google Play Store itu. Google Play Store. Ya, ada batasan usia, Ustaz.
ada batasan usia. Jadi game itu ada batasan usia. Oke. Ada. Jadi kalau misalkan ada batasan usia itu, maka saran saya ikuti batasan itu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita melewati batasan usia, kita memaksa anak-anak untuk bermain di batas usia yang lebih dewasa, ada unsur-unsur yang bisa jadi membuat anak-anak malah jadi jelek. Tidak ini ya, tidak baik ya. Iya, tidak baik. Seperti kekerasan. Nah, itu ada beberapa game yang memang dia ya sifat gamenya memang keras. Usia itu menentukan jenis game Betul, ya. betul. Oke. Jadi yang pertama, ayah bunda sahabat Dispendi, ketahui batasan usia dari permainan game. Betul. Yang kedua, batasi, artinya juga dengan anak-anak sepakat waktunya, waktu bermain, durasinya. Betul. Yang kedua, durasi bermain. Disepakati saja dengan anak, disepakati, nak boleh main yuk dengan ayah sekian menit. Nah, itu. Oke ya. Seperti itu. Jadi yang kedua kita harus batasi ya waktu bermain. Yang ketiga, dikontrol ucapannya. Dengan peran orang tua di gitu ya. Betul sekali. Bahkan dikontrol ya. Iya, betul. Dengan adanya orang tua di situ, justru kita bisa mengontrol ketika anak-anak mengucapkan kelepasan, mengucapkan bahasa-bahasa yang kurang baik, dengan perannya orang tua itu diingatkan. Kita kan nge-game ini mencari senang, bukan mencari susah gitu kan. Jadi tiga hal tadi itu bisa kita dapatkan ketika kita bersamai anak-anak, mendampingi anak-anak ketika nge-game. Baik. Terima kasih sekali Ustadz Johan, ilmunya sangat luar biasa dan sangat bermanfaat insya Allah untuk orang tua dan sahabat semuanya. Baik sahabat Dispendi, terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Mudah-mudahan tips-tips ini bisa bermanfaat bagi ayah bunda dan sahabat Dispendi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya.